warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada. Kali ini Ben Anggara Channel ya kembali membuat video ya, yaitu di Masjid At-Taqwa ya, Desa Perkebunan Bandar Selamat ya, Aik Songsongan ya. Jadi hari ini teman-teman kami mau melaksanakan manasik di tempat ini, yaitu manasik mau umroh ya. Jadi bagaimana nanti kelanjutannya, ini sangat penting sekali teman-temanku para YouTube, supaya nanti bisa tahu bagaimana kalau mau umroh mau haji. Jadi sudah tahu semuanya. Ayo kita ikuti ya kelanjutannya. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa-apa saja yang kita doakan tadi diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara berikutnya kita mintakan kepada Bapak Solihin untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Pak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu semua yang bersedekah dan berwakaf sehingga menjadi amal jariah pada mereka yang berwakaf sampai akhir hayat nanti. Bapaknya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Solihin yang telah memberikan kata sambutannya untuk kita. Yang telah memberikan kata sambutan untuk kita semua. Kami juga dari mewakili travel mengucapkan terima kasih untuk Bapak yang telah menyediakan tempat untuk kami bisa belajar di sini. Bila ada kata atau yang kurang baik di antara kami semua ini untuk mewakili jamaah, saya mohon maaf juga kepada Bapak. Mungkin kami silakan tempat duduk, cara kami datang ke masjid itu kurang baik. Saya mewakili semua jamaah, mohon maaf juga kepada Bapak. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak, Bapak telah memberikan waktu tempat kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di masjid ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Bunda Wayati untuk memberikan bimbingan manasik umrah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai siang hari ini di Jumat berkah ini kita masih diberinya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid kita yang sangat indah ini dalam rangka yaitu mengulang haji manasik yang sudah sering kita lakukan
1 Oktober. Alhamdulillah. Serta tak lupa pula salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah dan bunda yang saya cintai, sambutlah salam terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak pengurus Masjid At-Taqwa ini, yang terhormat Bapak Al-Ustadz dari Pondok Pesantren, yang terhormat Ustazah kita Ibu Rana dari Kisaran Beserta Suami, yang saya hormati dan yang saya cintai, ayah dan bunda semuanya yang hadir pada sore hari ini, calon tamu Allah dan calon tamu Rasulullah. Semoga kehadiran ayah dan bunda semua Allah berikan keberkahan dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Belajar praktek bagaimana nantinya kita melaksanakan ibadah umrah di Mekah Al-Mukarramah. Memang sebagian dari tamu Allah dan calon tamu Rasulullah ini sudah berulang kali melakukan latihan manasik, tapi ada beberapa yang mungkin baru mendaftar. Insya Allah saya doakan di bulan-bulan berikutnya nanti segera bisa hadir ke Baitullah. Amin. Allahumma amin. Insya Allah nanti kita di bulan Januari akan ada umroh akbar bersama keluarga besar Pondok Pesantrennya Bapak bersama keluarga besar Pak Ustadz Pangerannya. Ingin menjadi tamu Allah, pantaskan diri. Mulailah kita pun sehingga kita nantinya kembali ke Indonesia menjadi umroh yang makbul dan makbulah, menjadi insan yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan ibadah sholat fardu kita. Ya, karena kita sudah 10 hari dilatih di sana, hanya kerja kita sholat. Ya, insya Allah dengan dilatihnya kita di sana berbuat segala kebaikan, insya Allah kembali ke Indonesia ini akan menjadi insan yang lebih baik lagi dari semula. Amin. Amin. Saya berada di depan masjid, ya. Itu sebenarnya. Kalau masalah ini kita makan, insya Allah. Sebenarnya semua travel baik, semua travel bagus. Tapi sama dengan orang mengatakan ada harga, ada rupa, seperti itu, ya. Nah, tadi setelah kita melakukan sholat safar, kita mulai menuju ke bandara. Di sana di bandara Bapak Ibu hanya tinggal meletakkan saja koper kita. Nanti yang akan bekerja tim handling. Jangan masuk, kita akan menunggu di ruang tunggu. Setelah itu kita naik pesawat. Nah, di dalam pesawat juga akan dikomando oleh pramugari dan pramugara. Duduk manis, baca sholawat, ya, baca talbiyah, baca doa bareng-bareng. Gak usah takut. Ribuan malaikat sudah menjaga kita. Insya Allah selama ini kita belum pernah mendengar ada pesawat waktu tepat waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh terus kita sholat. Satu yang luar biasa di sana adalah Masjid Nabawi. Apa Masjid Nabawi itu? Yang ada di dalamnya adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya di sana ada Taman Raudah. Di antara mimbar dan makamku terdapat Taman Raudah. Bahagianya hati kita jika kita sudah bisa masuk ke dalam Raudah. Tapi saat sekarang ini agak susah, ya ayah bunda. Kita antri, kita harus punya tasreh izin pakai genang. Kita antri berjam-jam, tapi kita memang harus sabar. Karena memang di sana Allah menguji kesabaran kita. Tapi setelah kita masuk ke Raudah, kita dikasih waktu 10 menit. Alhamdulillah. 10 menit itu sudah bisa sholat sunat taubat, bisa sholat sunat hajat, kita bisa sholat sunat yang lainnya. Sholatlah dengan tumakninah, ya. Mohon minta sama Allah, minta
kita agar nanti kita di yaumul akhir kita banyak mendapat syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan terasa harumnya tanpa kita sadari air mata akan jatuh berderai bercucuran. Saat kita pulang nanti meninggalkan kota Madinah, subhanallah, tidak ada perpisahan yang menyakitkan. Sungguh sangat menyakitkan Madinah. Sudah berkali-kali saya hadir, tapi saat kita pulang, serasa kita berpisah dengan tak akan pernah ketemu lagi. Begitulah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah pun sangat mencintai kita umatnya yang ribuan tahun lalu dia belum kenal sama kita. Tapi di akhir penghujung hayatnya beliau sebut ummati. Itulah tandanya cinta beliau kepada kita masih terasa nanti pada saat kita berada di raunda. Kalau ayat bunda nanti ini baca sholawat, semoga kelak yaumul akhir kita banyak mendapat syafaat dari beliau. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di yaumul akhir kita adalah umat Nabi Muhammad yang banyak mendapat syafaat dari beliau. Amin. Jaga kekompakan, jangan sampai ada yang ketinggalan, ya. Pertama sekali adalah menjaga kekompakan, ya. Jangan sendiri-sendiri. Kalau keraudah nggak bisa sendiri-sendiri sekarang. Kalau dulu dia bisa, siapa yang kuat dia dapat. Kalau sekarang nggak bisa, kita pakai tasrih, pakai izin, ya. Kami akan mengurus izin dulu kepada pihak Arab Saudi, kepada pihak mereka, baru nanti kita akan panggil jamaah kita. Kadang sampai jam 11 malam kita belum selesai antri. Tapi yakinlah semua akan mendapat bagiannya, ya. Baik, setelah 4 hari kita di sana beribadah 5 waktu, sholat sunnah dan sebagainya, kita akan meninggalkan kota Madinah menuju Mekah. Kami nanti akan kabarkan. Ayah dan bunda selalulah lihat grup. Di grup itu nanti akan diberitahu apa kegiatan kita. Kami nanti akan bagi semua kegiatan-kegiatan kita di dalam grup. Jadi jangan sampai tidak dibuka HP-nya, nanti bisa ketinggalan informasi, ya. Jadi nanti kita akan bagi itinerary perjalanan kita. Hari ini jam segini kita kemana. Jadi nanti akan dikasih tahu, Bapak Ibu kita besok jam 1 siang sudah menuju Mekah. Maka semuanya diharap memakai pakaian ihram. Bagi bapak-bapak, pakailah pakaian ihramnya. Bagi ibu-ibu, pakai baju putih mukena seperti ini, mukena yang panjang, ya. Setelah kita maaf buat bapak-bapak sudah paham, ya, tidak memakai pakaian dalam seperti biasa disampaikan, kita hanya mengulang saja. Jadi setelah kita naik bus, sana nanti akan dibimbing oleh pembimbingnya, kita berdoa, kita membaca talbiyah bersama-sama. Sampailah kita di Bir Ali. Di Bir Ali itu ngapain kita? Ambil mikot, perbatasan antara Madinah dan Mekah, perbatasan kota Madinah dan kota Mekah. Disitulah kita di Bir Ali mengambil mikot, ya. Apa itu mikot? Niat, ya. Nanti kita wudhu lagi, sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, di sana ada masjid, kita sholat. Setelah itu kita naik lagi ke bus menuju
tidak boleh pakai cadar, ya. Tidak boleh menutup telapak tangan, ya. Itu ibu-ibu. Bapak-bapak tidak boleh pakai baju yang berjahit atau pakai kaos kaki yang menutupi mata kaki. Tidak boleh pakai kopiah. Ya, ingat itu bapak-bapak ya. Dan pandangan buat kita semua adalah satu. Ingat, tidak boleh memotong kuku. Makanya tadi sebelum kita berangkat ke Mekah, bersihkan, potong kukunya, cukur-cukur bulu-bulunya. Maaf, ini memang agak saru, tapi itu memang harus disampaikan, ya. Ini hukum wajib, hukumnya disampaikan. Potong bulu-bulunya, dicukur. Bulu mana bu? Terserah, bulu mana aja, pastinya sudah paham. Potong kukunya, ya. Jangan sampai nanti rontok. Kalau rontok, maaf seperti maaf kita kurang-kurang hidung, jatuh bulu hidungnya batang, ya. Garuk-garuk kepala, sengaja gatal digaruk-garuk sampai lecet, lepas rambutnya gugur batang, ya. Tidak boleh membunuh hewan dengan cara apapun, misalnya digigit nyamuk, dicabut plak, mati nyamuknya, batang. Memakai wangi-wangian, batang, ya. Ingat, ayah dan bunda kan sering masuk angin ini kalau dalam bus, ya. Jangan, kalau sudah ambil nikot, jangan lagi pakai minyak-minyak wangi atau bronyoan minyak kayu putih karena aduh masuk angin pegelindung, dikasih presken atau dikasih minyak kayu putih atau dikasih balsam, nggak boleh, ya. Saling mengingatkan antara kita, ya. Nggak boleh. Boleh dipakai minyak wangi saat kita di Madinah tadi, sebelum kita ambil nikot, boleh. Pakai minyak wangi sak botol semua pun boleh, ya. Tapi setelah kita wudhu, sholat ihram 2 rakaat, terus kita sudah ambil nikot, sudah baca niat, sudah tidak boleh lagi. Yang berangkat sama suami, yang berangkat sama istri, duduknya bersandingan, nggak boleh bilang, wih, ma, cantik kali mama hari ini. Nggak boleh, kata nafsu namanya, ya. Nggak boleh, wih, buah papa gantengnya, nggak boleh, ya. Nggak boleh. Nggak boleh ngomong kotor juga. Misalnya istrinya lama kali jalannya, terus marah bapaknya, kamu ini ya jalan lama kali. Nah, nggak boleh marah-marah. Atau sama temen, nggak boleh juga marah-marah. Baca istighfar banyak-banyak, ya. Jangan sampai gara-gara hal yang kecil membatalkan umroh kita, ya. Saling mengingatkan. Misalnya ibu ada yang kurek-kurek hidung, kita nampak, oh jangan di hidungnya, ini aja, nah ini aja. Atau bapak kalau gatal kepalanya cukup dipencet-pencet aja, nah dipencet-pencet, jangan digaruk sampai lecet, ya. Jangan, nanti kalau gugur satu helai saja sudah batal, kita kena dam. Apa itu dam? Kena denda. Berapa bayar dendanya? 1 ekor domba. Kalau di sana sekitar 2 juta atau 2.500.000 harus dibayar. Kalau enggak, sia-sia saja. Kalau kita cuma bawa samu 2 juta atau 3 juta, kena hadam sekali, habislah. Enggak jadi kali kurma nanti, ya. Sampai 2 kali ngutang jadinya, ya. Jadi saling mengingatkan antara kita, antara bapak dan temannya, antara ibu dan temannya. Bagi wanita juga demikian. Begitu kita sudah membaca niat, sudah masuklah semua larangan-larangan ihram yang saya sebutkan tadi, ya. Bapak tidak boleh pakai peci. Misalnya dingin, ini kan kain ihram kita pukul dan lempar jumroh. Jadi hanya itu yang membedakan. Ibadahnya hampir sama, cuma kita tidak lempar jumroh dan tidak pukul, itu saja. Nah, selesailah rangkaian ibadah umroh kita, ya. Untuk ayah dan bunda ingin bertanya, boleh. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan lemparkan kepada bapak al-ustaz kita, ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Baik itu masalah pelaksanaan umroh ataupun bagaimana perencanaan kita dalam keberangkatan, ya. Monggo ayah bunda. Atau kita mau praktek lagi? Iya, kalau kita mau praktek lagi seputar aja boleh, ya.
Pak Sudirman, Pak tolong dimajukan itu. Yang berjahit boleh kita pakai, ya. Oh boleh. Terus kalau bapak-bapak maaf ngomong tidak boleh pakai celana dalam, tapi untuk bapak-bapak, kalau ibu-ibunya harus pakai ya. Pakai lengkap kayak kita begini. Cuman tidak boleh menutup telapak tangan sama wajah. Enggak boleh pakai cadar. Di sana kita sekarang di sini pakai cadar, di sana harus dilepas badannya, ya. Karena wajah bukanlah aurat. Nah, pada saat kita nanti mulai pada ujung sana, walaupun kita mulainya sekarang di ujung sini, nanti putaran pertamanya putar dulu, baru sampai inilah kita baru dihitung sana, ya. Pas di pertentangan ini di ujung sana itu ada lampu hijau, lampu berwarna hijau. Kita lakukan musim tadi, pas di pertentangan lampu hijau itu dan lurusan Hajarul Aswad itu kita lambaikan tangan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baru di belakang kita, jangan dulu yang di belakang jangan ikut-ikut. Yang di belakang setelah sampai di pertentangan ini baru melambaikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baru baca Rabbana Atina Fid-Dunya Hasanah. Terus sampai di sini ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu tidak boleh kita masuk karena dia adalah bagian dari Ka'bah, ya. Kita cukup melewatinya. Dan di bagian sini ada namanya rukun Yamani. Rukun Yamani itu hampir sama bentuknya seperti batu Hajar Aswad, tapi hanya sekilas, ya. Dan di rukun Yamani ini kita juga melambaikan tangan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tapi nggak diejut. Itu bedanya, ya. Paham ya? Contohkan dulu. Ya, baru dilipat ke depan lagi, baru digulung. Ya, simpel sekali sebenarnya, ya. Apalagi bapak-bapak yang biasa sholat pakai sarung, sama saja. Seperti kita pakai kain sarung. Itu satu lagi di Ya, diselepakkan dengan bahu kanan terbuka. Iya, satu orang dua kain ihram. Dua, yang satu untuk atas, yang satu untuk bawah kain sarungnya. Praktekkan Pak Dina, praktekkan Pak Dina pakai biar diikuti oleh beliau. ya lipatkan lagi kemana sekali. Ya, baru digulung. Nanti kita kan ada ikat pinggangnya, ya. Jangan lupa ikat pinggangnya di bawah. Ya. Diikatnya di pinggang supaya menjaga tidak melorot, ya. Bahu kanan terbuka Pak Dirman, bahu kiri yang ditutup. Ya, bahu kiri yang ditutup. Nah, disegangkan. Lepaskan Iya. balik ke sana. Agak pendek yang depan, agak pendek. Maaf ya Pak, yang depan agak pendek ini. Jangan grogi Pak Dirman, santai aja. Iya, disegangkan juga Pak. Nanti kan ada ikat pinggangnya Pak. Ya, baru Nah, lepas ini ke sana. diselepakkan. Ya. Yes. Labbaik Allah. Ya, kita pakai sebentar. Jam berapa Pak? Jam berapa? Ya, dia pulang Pak. Dia bisa pulang. Ya, berdiri ya, Ibu, berdiri. Praktek dulu. Enggak boleh pakai celana. Oke, dah. Udah, foto Bang. Ya, udah foto. Mulai baris. Tiga. Ya, bersilakan. Kita baca, karena tidak ada bacaan yang wajib, kita baca kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak
labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini tadi kan saya bilang ada rukun Yamani. Nah, di rukun yang mana ini kalau kita sudah bertentangan, tangannya dilambaikan Bismillahi Allahu Akbar. Tapi nggak dikecil ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ini tadi di sini pintu Ka'bah dan lihat di sana nanti ada lampu hijau. Setelah kita lurus ini, badannya agak miring begini, sampaikan salam Bismillahi Allahu Akbar. Lalu kita coba. Iya, baru angkat lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa yang di belakangnya ucapkan kalau sudah lurus, lambaikan tangan, bilang Bismillahi Allahu Akbar. Coba. Rabbana atina fid dunya lagi terus Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana atina terus Bismillahi Rabbana atina terus baca. Terus ya. Terus Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya. Baca Rabbana. Itu jangan Bismillahi Allahu Akbar. Jalan lagi sampai di sini. Bismillahi Allahu Akbar. Coba. Iya. Rabbana atina. Baru di belakangnya yang sudah lurus. Lambaikan tangan. Coba. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Nah, begitu seterusnya ya. Sebanyak 7 kali. Ya, sampai 7 kali. Nanti mutalifahnya atau mutalifnya yang akan menghitung. Kita hanya melakukan putarannya saja. Ya, boleh duduk kembali. Sudah paham ya? Karena kita ini hanya mengulang haji saja. Mungkin insya Allah bapak-bapaknya juga sudah paham. Boleh duduk lagi. Itu hanya sekedar mengingatkan lagi apa yang akan kita lakukan nantinya ya. Jadi bapak-bapak tadi sudah paham pakaian ihram, ibu-ibunya juga, pantangannya juga sudah sama-sama kita tahu ya. Karena saya mohon maaf, maafkan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, bagi ibu yang membawa mukena yang kemarin kan tidak ada capnya, terus sekarang saya bawa gantinya ada cap. Mohon lapor sama Bu Sutia, kasihkan sama Bu Sutia nanti diganti sama yang ada capnya. Sebenarnya nggak diganti juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kalau kita semua sama ya. Oke, ya, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, demikian tadi sudah selesai manasik haji kita di dalam ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita mau melanjutkan sholat asar dulu ya teman-teman. Semoga berkah semuanya ini ya, terhadap saya juga, kepada yang latihan di dalam, juga kepada teman-teman YouTuber semua ya. Semoga berkah dan dapat memahami soal manasik haji ya. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.